Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar ya. Ini kita bahas tentang FPB, faktor persekutuan terbesar. FPB. Tapi sebelum itu nanti kita akan bahas bagaimana definisi, tapi ini kayaknya tidak selesai. Karena kita faktor persekutuan terbesar. Kalau kita bahas lewat video ini, nanti luar biasa lamanya. Oke, tapi tidak apa-apa. Kita pelan-pelan, ya, seperti itu. Oke, begini. Definisi 2.2. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka suatu bilangan bulat D disebut faktor persekutuan dari A dan B apabila D membagi A dan D membagi B. Nah, itu jelas ya. Begini. Dari sini bisa kita ambil garis besar bahwa karena satu adalah faktor dari setiap bilangan bulat, ya kan? Maka satu adalah faktor persekutuan dari dua bilangan bulat sembarang A dan B. Jadi himpunan faktor persekutuan dari A dan B tidak pernah kosong. Ya, faktor persekutuan tidak pernah kosong kalau kita lihat definisi dari ini. Kalau satu pasti membagi berapapun bilangan tersebut. Berarti apabila misalkan ada setiap bilangan bulat kecuali 0 selalu membagi 0. Sehingga jika ada A sama dengan B sama dengan 0, maka setiap bilangan bulat merupakan faktor persekutuan dari A dan B karena 0. Nah, itu secara definisi kita maknai seperti itu. Satu pasti membagi A dan B. Persekutuan tidak mungkin himpunan kosong. Ini dari definisi 1 seperti ini. Ini definisi 1. Oke. Sekarang kita lihat definisi 2. Oke, definisi 2. Jika A dan B bilangan-bilangan bulat yang sekurang-kurangnya satu di antaranya tidak sama dengan 0, maka faktor persekutuan terbesar atau FPB dari A dan B diberi simbol, nah ini simbolnya, adalah suatu bilangan positif, misalkan D yang memenuhi D membagi A dan D membagi B, serta jika E membagi A dan E membagi B, maka E harus kurang dari sama dengan D. Dari definisi ini dapat dimengerti bahwa ketika ada FPB dari A dan B sama dengan D, yaitu D adalah faktor persekutuan terbesar dari A dan B, maka kita simpulkan bahwa D lebih dari sama dengan 1. Ya, D lebih dari sama dengan 1. Dan apabila ada faktor persekutuan lain, misalkan E, faktor persekutuan lain E, maka E ini harus kurang dari D. Contohnya begini. Faktor bilangan bulat, ya, faktor-faktor bulat bilangan bulat positif dari min 12 sama faktor bilangan bulat positif dari 30. Berarti bilangan-bilangan yang bisa membagi min 12 adalah yang bilang positif 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ini semuanya bisa membagi min 12. Maksud bisa itu ketika min 12 dibagi dengan faktor-faktor ini, nilainya bulat atau habis. Seperti itu ya. Kalau yang 30 jelas 1, 2, 3, 5, 6, kemudian 15 dan 30.
Berarti dari sini contoh ini secara garis besar, maka dari contoh ini faktor persekutuannya jelas. 1, ini faktor persekutuannya. Kemudian 2 juga faktor persekutuan, 3 faktor persekutuannya, dan siapa? 6. Sehingga faktor persekutuannya adalah 1, faktor persekutuannya adalah dari faktor persekutuan dari, tadi kita bisa kesimpulan faktor persekutuan dari min 12 dan 30 adalah 1, 2, 3. Ini maksud dari ini. Atau dapat ditulis secara ringkas di sini nanti faktor terbesarnya adalah 6. Atau bisa kita tulis min 12,30 FBB-nya adalah 6. Maksudnya kalimat ini ya, FBB ditulis seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya dengan mudah kita tunjukkan bahwa nanti dengan yang lain nanti juga bisa sama. Seperti itu ya. Oke, ini cara penulisan FBB seperti itu. Berarti masih apakah min 12 sama 30 punya faktor yang lain? Punya. Siapa dia? 1, 2, dan 3. Tetapi dia bukan faktor persekutuan terbesar. Dipahami ya? Tuh. Itu mengenai definisi 2.3. Kita lanjut ke teorema 2.6. Jika A FPP dari A dan B adalah D, maka A membagi hasil bagi dari A dibagi D dan hasil bagi dari B dibagi D itu faktor persekutuan terbesarnya adalah 1. Oke, misalkan begini. Bukti ya. Buktinya begini. Bukti. Kita pelan-pelan. Jika A FPB dari D, oke. Ini kan mau arahkan sebentar. Kita pakai apa namanya? Kontraposisi aja dulu. Kita buktinya pakai kontraposisi. Bukti misalkan bahwa A membagi hasil bagi A dibagi D dan B dibagi D itu FPB-nya adalah 1. Maka di sini ada C lebih dari sama dengan 1 dan C ini membagi A dibagi D atau bisa dikatakan juga C membagi B dibagi D. Ini hasil bagi dari A dibagi D itu bisa dibagi dengan C, hasil bagi B dan D itu bisa dibagi dengan C kalau dia merupakan faktor persekutuan ini. Oke, itu dari situ. Karena, ini dari sini kan, misal A membagi D, hasil faktor ini karena tadi kita tahu bahwa di sini kita dapatkan C membagi siapa? Membagi hasil bagi A dibagi dengan D, maka ada suatu bilangan M, sehingga maka nanti ini ada suatu bilangan M, bilangan bulat M bilangan bulat, di mana dia nanti menjadi A dibagi D sama dengan MC. Atau bisa kita simpulkan A sama dengan M kali C kali D.
ya. Dan karena juga C membagi dari hasil bagi B dibagi dengan D, dan kita misalkan ada suatu bilangan bulat N, bilangan bulat, maka ini akan kelihatan bahwa B dibagi dengan D sama dengan NC. Atau bisa kita tulis B sama dengan N kali C kali D. Karena kita punya A sama dengan M, C, D, dan B merupakan MCD dan NCD di sini, maka CD adalah faktor. Nah, kita lihat CD. Maka CD adalah faktor persekutuan dari, berarti CD faktor persekutuan dari A dan B. Kita lihat jelas. Nah, karena A B sama dengan D, faktor persekutuan terbesar A, B adalah D ini. Nah, ini tadi. Maka bisa kita simpulkan, maka faktor terbesarnya kan adalah D. Maka CD juga faktor persekutuan, otomatis CD kurang dari sama dengan D. Tuh, jelas kan? Yaitu berarti di sini kita ambil kesimpulan ketika CD kurang dari D, D kanselasi, berarti kan C kurang dari sama dengan 1. Sebab D suatu bilangan positif. Karena C lebih dari sama dengan 1 dan C di sini juga ada kurang dari sama dengan 1, maka kita bisa simpulkan C-nya adalah 1. Seperti itu. Berarti teorema ini terbukti ketika ada A, FPB dari A dan B adalah D, maka FPB dari hasil bagi A dibagi D dan B dibagi D adalah 1. Seperti itu. Contohnya gimana? Gini contohnya. Secara angka ya, untuk mempermudah pemahaman. Misal saya punya angka 30 dan 105. FPB dari 30 dan 105 adalah 15. FPB-nya ya kan? 105 bisa dibagi 15, 30 bisa dibagi, dan dia faktor persekutuan terbesarnya. Nanti dibuktikan. Dan nanti kita akan punya misalkan 30 dibagi 15, 105 dibagi 15. Berapa 30 dibagi 15? 2. Ini 105 bagi 7. Sehingga FPB dari 2 dan 7 adalah 1. Ini kita bahas tentang teorema 2 titik. Oke. Nah, apabila ada dua bilangan misalkan A dan B, FPB-nya adalah sama dengan 1, maka dikatakan A dan B ini saling prima atau A prima relatif terhadap B. Ya, ketika ada dua bilangan, ternyata FEB-nya itu 1, maka bilangan itu saling prima atau A prima relatif terhadap B. Seperti itu ya, tadi prime relatif ya.
bilangan prima relatif ketika FPB-nya sama dengan 1. Bilangan prima relatif. Nah, dieling-eling ya. Tuh. Oke. Ini untuk teorema 2.6. Sekarang kita berlanjut ke teorema 2.7. Jika A dan B adalah bilangan bulat negatif, nah, bilangan bulat positif, bilangan bulat aja ya, ada negatif positif, bilangan bulat. Dengan A lebih dari 0, otomatis A-nya positif, maka ada dengan tunggal pasangan bilangan bulat Q dan R yang memenuhi B sama dengan Q A plus R. Dengan R-nya adalah 0 sampai R-nya lebih dari 0 kurang dari A. Oke. Sekarang kita akan tunjukkan bukti bahwa Q dan R itu merupakan tunggal. Kita akan buktikan ini. Pembuktiannya misal. Nah, misal Q dan R tidak tunggal. Berarti ada Q1, Q2, R1, R2 anggota bilangan bulat di mana Q1 tidak sama dengan Q2 dan R1 juga tidak sama dengan R2. Yang memenuhi hubungan bahwa B sama dengan Q1A plus R1 untuk 0 kurang dari sama dengan R1 kurang dari A. Kemudian B juga sama dengan Q2A plus R2 untuk 0 kurang dari sama dengan R2 kurang dari A. Dengan demikian, dapat ditentukan bahwa ketika B sama dengan Q1A plus R1, nah ini kita lihat, ini sama-sama B, bisa kita tulis bahwa Q1A plus R1 sama dengan Q2A plus R2. Atau bisa di sini kita indikan bahwa R1 kurangi R2 sama saja dengan Q2A min Q1A. R-nya tak tumpuk di situ. Atau bisa kita tulis A sama aja dengan Q2 min Q1. Nah, sehingga di sini bisa kita cermati sehingga A membagi siapa? R1, R2. A membagi R1 dikurangi R2. Nah, kita cermati. A membagi R1 kurangi R2. Oke, sekarang ini kita jabarkan lagi. Saya mana nih? Nambah ininya mana ya? Oke, sorry, maaf. Biar tak tambah ininya dulu. Nah, ini saya nambah ini karena banyak sekali ini.
Ya, ini. Kita fokus. Di sini kita ambil kesimpulan bahwa A membagi R1 dan min R2 dari R1 min R2 sama dengan A kali Q 2 min Q1. Ini Q1 ya, sorry. Berarti kita sudah ambil kesimpulan itu. Kesimpulan pertama. Nah, sekarang untuk ini agak panjang ya. Untuk R1 tidak sama dengan R2, misal R1 lebih dari R2, maka kita punya model bahwa dari 0 R1A dan 0 R2A akan diperoleh bahwa, nah ini, ketika R1 lebih dari R2, maka kita punya kesimpulan R1 dikurangi R2 akan kurang dari A, dan ketika ada R1 dikurangi R2, akan diperoleh juga dia lebih dari min A. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, R1 kurangi R2 bisa kurang dari A, juga bisa lebih dari min A. Oke. Nah, berarti ini ada dua kemungkinan bahwa R1 min R2 lebih dari kurang dari A, atau bisa juga R1 dikurangi R2 bisa jadi juga dia menjadi min A. Oke, karena kita belum tahu ini kan misal tadi ini kan itu, maka dari sifat ini kita akan berlaku ini. Oke, panjang ini, sorry. Sehingga bisa kita nanti simpulkan bentuk itu berarti bermakna min A R1 kurangi R2 kurang dari A. Bentuk ini dapat dipisahkan menjadi, ini bisa dapat dipisahkan menjadi 0 R1 min R2 itu, nah ini A, dan min A R1 min R2 0, seperti itu. Yang pertama, kita uraikan yang pertama. Ketika 0 kurang dari R1 kurangi R2 itu kurang dari A, maka di sini memiliki arti bahwa A lebih besar dari R1 kurangi R2. Ini 1, ini 2. Dan A di sini pasti lebih dari 0, ya kan? A lebih dari 0, maka ini R1 kurangi R2, ya pastinya dia harus lebih dari 0. Itu kan ya, dari kesimpulan ini tadi. Nah, dari kesimpulan ini tadi. Maka bisa kita simpulkan ini maknanya ini, dan A lebih dari R1 min R2. Maka bisa kita simpulkan bahwa A di sini tidak membagi R1 min R2. Jelas kan? A lebih dari 0. R1 min R2 lebih dari 0. Dan A lebih dari R1 min R2. Nah, kalau A lebih besar dari R1 min R2, otomatis A tidak membagi R1 min R2. Ini bertentangan dengan ini tadi. Bertentangan kan? Oke, coba sekarang kita lihat yang kedua.
Mana kedua kita B. Di sini yang mana kedua? Nah, di sini ada min A kurang dari R1 min R2 kurang dari 0. Di situ jelas bahwa kesimpulan dari ini, maka kita bisa simpulkan bahwa A-nya bisa, atau ini berarti bisa kita simpulkan bahwa 0 kurang dari R2 kurangi R1 kurang dari A. Di mana A ini pasti lebih dari 0, R2 min R1 juga lebih dari 0, ya kan? Dan A pastinya lebih besar dari R2 min R1. Nah, dari ini kesimpulan. Maka jelas terlihat bahwa A tidak membagi R2 min R2 min R1. Ini bertentangan dengan yang atas tadi, ya kan? Bertentangan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Q1 sama dengan Q2 dan R1 sama dengan R2. Atau sifatnya Q dan R adalah tunggal. Tuh, ini untuk teorema yang keberapa ini tadi? Ke 2.7. Oke. Sekarang kita lihat lanjutannya teorema 2.8. Jika B sama dengan A kali Q plus R, maka FPB dari B dan A adalah sama dengan FPB dari A dan M. Nah, kok bisa seperti itu? Perhatikan saudara-saudara. Begini, misal FPB dari BA adalah D. Dan FPB dari A dan R adalah C. Nah, FPB. Maka kita dapat menunjukkan bahwa C sama dengan D. Kita akan menunjukkan bahwa C sama dengan D karena FPB dari B dan A adalah D, maka di sini kita punya kesimpulan bahwa karena ini FPB dari B, A, maka D, maka ini kita punya kesimpulan bahwa D membagi B dan D membagi A. Karena B sama dengan AK plus R, maka D membagi R. Nah, coba perhatikan. D kan membagi B. D membagi A. Otomatis kalau D itu membagi B dan membagi A, otomatis R juga bisa dibagi oleh D. Maka kesimpulannya D membagi R. Seperti itu. Kemudian dari FPB A dan R sama dengan C, kita punya modal bahwa C membagi A dan C membagi R. Itu. Tuh. Oke, dari yang kedua sekarang. Dari kedua ini, maka kita C membagi A dan C membagi R. Dan karena B sama dengan AK plus R, kita lihat C membagi A, C membagi R, otomatis maka C juga membagi B, ya kan? Berarti C membagi B. Oke, dari yang
pertama dan kedua. Dari yang pertama kita lihat D membagi B, D membagi A, D membagi R, maka dari pertama kita punya kesimpulan bahwa A dan R FPB-nya juga siapa? Juga siapa itu? A dan R FPB-nya adalah sama, ya kan? Itu sama kelihatan. Maka faktor persetujuan dari A dan R adalah D. Ya kan? D, R. Oke. Tuh. Kemudian dari sini kita bisa dengan catatan D harus kurang dari C. Tetapi karena A dan R ini AR, ini AR sama D. Dan dengan catatan D kurang dari sama dengan C. Kan ini. AR sama D. Nah, dari sini kita lihat. C membagi A dan C membagi R. Karena C membagi P, otomatis di sini C membagi A dan C membagi B. Lihat, kita lihat di sini C membagi B, C membagi A, maka B A juga dia memiliki FPB, yakni apa? Yakni C. Oke. Faktor persetujuan dari itu ya, berarti di sini A dan B memiliki faktor persetujuannya D, dan istilahnya begini, kalau saya tulis begini daripada nanti bingung-bingung. Begini. Dari yang pertama, karena D membagi B dan D membagi A, ternyata di sini D juga akan membagi R. Kita poin yang penting adalah ini. D membagi A, D membagi R. Karena D membagi A dan D membagi R, maka faktor persekutuan dari A dan R adalah D. Karena FPB dari AR sama dengan C, otomatis D harus kurang dari sama dengan C. Dari kalimat yang kedua, C membagi A, C membagi R, dan C membagi D, kita bisa ambil kesimpulan bahwa karena C membagi A dan C membagi B, maka faktor persekutuan dari A dan B adalah C. Karena FPB dari B dan A adalah D, maka C kurang dari sama dengan D. Nah, karena di sini kita ada keterangan, karena di situ ada keterangan bahwa D kurang dari sama dengan C dan C kurang dari sama dengan D, berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa C sama dengan D. Sehingga kita punya faktor dari faktor dari BA itu sama dengan AR. Itu tadi ya, berarti ini terbukti. Lumayan panjang sekali ya, luar biasa. Maka ini teorema sudah terbukti. Itu. Ini teorema ini bisa kita turunkan nanti di akibat 2.8, nanti bisa dilihat di bukunya masing-masing. Sebagai contoh dasarnya ini. Nah, kita sederhana saja, itu lihat contoh 2.3. Contoh 2.3 itu aplikasi dari algoritma pembagian dari